Eee, Halo, selamat sore, Pak Ivan. Di sini saya Davin Gibson Septianus dengan NIM 202304530017. Saya akan mempresentasikan penemuan radioaktivitas dan reaksi nuklir dari Otto Hahn dan pemenang Nobel pada tahun 1944. Ada sedikit biografi dari Otto Hahn. Beliau lahir pada tanggal 8 Maret 1879 di Frankfurt am Main, Jerman. Beliau menempuh pendidikan di bidang kimia di Universitas Magdeburg, lalu melanjutkan studinya di Universitas Munich, bekerja di bawah bimbingan profesor terkenal, dan beliau melanjutkan studinya di Universitas London pasca doktoral, lalu beliau juga melanjutkan pendidikan di Universitas MGill, dan di sana dia berkolaborasi dengan beberapa ilmuwan terkenal. Selanjutnya ada pendahuluan. Radioaktivitas adalah pemancaran sinar radioaktif secara spontan oleh inti-inti tidak stabil menjadi inti-inti yang lebih stabil. Ini ditemukan oleh Henrik Becquerel, lalu pengembangan lebih lanjut oleh Marie dan Pierre Curie. Selanjutnya didalami lagi oleh Ernest Rutherford. Selanjutnya ada penemuan isotop oleh Frederick Soddy. Selanjutnya ada era reaksi nuklir. Reaksi nuklir merupakan proses pengubahan inti atom melalui reaksi pertukaran dengan partikel-partikel penyusun inti atom. Pemahaman tentang radioaktivitas dan inti atom semakin mendalam dengan penemuan neutron oleh James Chadwick pada tahun 1932 dan pengembangan model inti atom oleh Niels Bohr. Selanjutnya, penemuan elemen baru radioaktivitas. Pada abad awal ke-20, Otto Hahn yang saat itu bekerja di bawah bimbingan Sir William Ramsay di Universitas College London melakukan penelitian. Dari penelitian tersebut, Otto Hahn menemukan isotop baru dari thorium yang kemudian disebut dengan radiothorium atau thorium ke-228. Proses penemuan radiothorium. Proses dari penemuan ini yang pertama adalah eksperimen dengan thorium. Eksperimen dengan thorium, Otto Hahn itu mempelajari sampel thorium yang diketahui sebagai elemen radioaktif. Selanjutnya, dia mencari produk penyuluran yang mungkin dihasilkan oleh thorium. Selanjutnya, ia menggunakan penggunaan metode radiokimia. Lalu metode ini tuh melibatkan pemisahan kimia elemen-elemen dari sampel yang mengandung banyak komponen berbeda, kemudian mengukur aktivitas radioaktif setiap fraksi yang dipisahkan. Selanjutnya, identifikasi isotop baru. Saat mempelajari thorium, Otto Hahn ini sendiri menemukan adanya aktivitas radioaktif yang tidak sesuai dengan elemen-elemen yang sudah ditemukan sebelumnya. Elemen ini berasal dari isotop thorium yang belum dikenal sebelumnya. Selanjutnya, penentuan sifat-sifat radiothorium. Hahn melanjutkan dengan meneliti sifat-sifat isotop baru, termasuk waktu paruh dan jenis radiasi yang dipancarkan. Ia menemukan bahwa isotop ini memiliki waktu paruh sekitar 1,9 tahun dan memancarkan radiasi alfa. Selanjutnya, beliau menamakan radiothorium karena isotop ini adalah bentuk radioaktif dari thorium, dan Hahn menamakannya radiothorium yang sekarang dikenal sebagai thorium-228. Selanjutnya ada penemuan mesothorium 1 dan 2. Bersama dengan Leishmeter, Otto Hahn menemukan juga dua isotop radioaktif baru, mesothorium dan mesothorium 2. Selanjutnya penemuan fisi nuklir. Pada tahun 1938, Otto Hahn melakukan penelitian tentang pemisahan dan identifikasi produk-produk dari reaksi nuklir yang terjadi ketika uranium dibombardir oleh neutron. Lalu, beliau menemukan bahwa uranium U-235 dibombardir dengan neutron, inti uranium ini akan pecah menjadi inti elemen-elemen yang kecil dan ringan, yaitu menjadi radium.
Latar belakang dari penemuan ini adalah pada tahun 1930-an, para ilmuwan itu tertarik tentang reaksi nuklir yang dapat dihasilkan dengan menembakkan neutron ke inti atom. Enrico Fermi dan timnya lah yang menemukan bahwa menembakkan neutron ke berbagai elemen dapat menghasilkan elemen baru. Dari situ, Otto Hahn ini menjadi tertarik dengan penemuan dari Enrico Fermi ini. Selanjutnya, ada proses penemuan. Yang pertama, eh, eksperimen Hahn dan Stresemann. Pertama, mereka melakukan penelitian menembakkan neutron pada uranium untuk melihat produk apa yang akan dihasilkan. Selanjutnya, ia melakukan iradiasi uranium dengan neutron. Selanjutnya, menggunakan teknik radiokimia untuk memisahkan produk-produk hasil reaksi. Yang keempat, penemuan barium hasil dari iradiasi uranium elemen yang lebih ringan. Yang kelima, ia memastikan ulang bahwa penemuan ini bukan hasil dari kontaminasi atau kesalahan-kesalahan eksperimen yang dilakukan oleh Otto Hahn dan Stresemann. Dan ternyata bahwa ini benar, bahwa ini adalah elemen baru yang mereka temukan dari hasil percobaan yang mereka lakukan. Selanjutnya di sini ada alat-alat eksperimen, ada neutron. Neutron ini jenisnya itu ya radium sama berilium. Terus ada garam uranium, ada tabung iridiasi, ada detektor radiasi, yang bentuknya itu dalam elektrometer. Terus yang kelima juga ada spektrometer massa. Yang keenam, ini adalah prosedurnya. Yang pertama itu ada radiasi sampel, yang kedua ada pemisahan dan identifikasi, yang ketiga itu verifikasi produk yang ditemukan, dan yang keempat itu pengujian hipotesis. Apakah bahwa hasil ini benar bahwa dari hasil penemuan yang mereka lakukan atau hasil dari eksperimen yang mereka lakukan. Selanjutnya, untuk menjelaskan apa yang ditemukan oleh Otto Hahn ini, Otto Hahn menghubungi Lisimeter bersama keponakannya Otto Pritsch untuk menjelaskan hasil dari eksperimen. Mereka menjelaskan bahwa inti uranium telah terbelah menjadi dua inti yang lebih kecil seperti barion dan kripton, melepaskan sejumlah besar energi. Mereka menyebut proses ini sebagai fisi nuklir. Dampak positif dari penemuan yang mereka temukan adalah satu, pembangkit listrik tenaga nuklir, dua, berguna bagi teknologi medis, yang ketiga menjadi energi alternatif, dan yang keempat menjadi energi yang efisien. Namun, dari hal tersebut, ada tentunya juga didapatkan dampak negatif dari penemuan mereka. Yang pertama itu ada bom atom, yang kedua adalah perlombaan senjata nuklir, yang tentu ini bisa menyebabkan uh, krisis manusia. Selanjutnya ada resiko kecelakaan nuklir dan krisis manusia. Ini dapat kita lihat contohnya bom Hiroshima yang terjadi di Jepang yang membuat krisis kemanusiaan di Jepang pada saat itu. Lalu ada publikasi penemuan Hahn dan Stresemann, yang sebelah kiri adalah Otto Hahn dan yang kanan adalah Stresemann. Mereka mempublikasikan eksperimen mereka dalam makalah pada awal 1939 yang menggambarkan penemuan barium sebagai produk iradiasi uranium. Selanjutnya ada pengakuan internasional. Otto Hahn memenangkan hadiah Nobel dalam bidang kimia pada tahun 1944 untuk penemuan fisi nuklir. Lalu ada medali Max Planck dan penghargaan Gautheimer. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih.